محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya yang ketiga sekarang ya, halaman 155 ya. Tawahumul ma'i itu ya bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalithatu tawahumul ma'i in tayammama lifaqdihi wa fihi tafsilun. Al-awwalu idza kana qabla ad-dukhuli fi as-salati wa lam yahul bainahu wa bainal ma'i hailun fayabtulu bitawahhumi wa kadzalika bitayaqquni min babi aula. الثاني وإذا كان قبل الدخول في الصلاة وكان هناك حائل بينه وبين الماء فلا يضر التوهم والتيقن إذا رأى المانع قبل الماء أو رآهما معا فالذي يبطل التيمم أن يتيقن أو يتوهم الماء قبل الحائل. الثالث وأما إذا كان بعد الدخول في الصلاة فلا يضر التوهم مطلقا. وأما التيقن ففيه تفصيل. الألف إذا كان
as-salatu allati yusalliha ghaira mughniyatin anil qada'i wa dhalika ka'an tayammama fil mahalli alladhi yaghlibu fihi wujudul ma'i kal hadari batalat salatuhu wa tayammumuhu al-ba'u wa idha kanatis salatu allati yusalliha mughniyatan anil qada'i ka'an tayammama fil mahalli alladhi yaghlibu fihi faqdul ma'i kas-safari aw istawa al-amrani fa salatuhu sahihatun wa lahu an yastamirra fiha walakinna al-afdala an yubtilaha kay yusalliha biwudu'in li'annahu al-akmalu kama qala sahibu safwati zubadi mubtiluhu ma abtala al-wudu'a ma tawahhumi al-ma'i bila syai'in mana qabla ibtida is-salati amma fiha faman alaihi wajibun yaqdiha abtil wa illa la walakin afdalu ibtaluha kay bil wudu'i tuf'alu wa riddatun tubtilu latawaddi jaddid tayammuman likulli fardi mas'alatu faqidut tahuraini walladhi faqadal ma'a wat turaba wa hukmuhu annahu yajibu alayhi al-awwalu an yusalliya al-farda li hurmatil waqti al-thani an la yaqra'a min al-qur'ani illa al-fatihata in kana junuban al-thalithu la yajuzu an yakuna imaman al-rabi'u yajibu alaihi al-qada'u hukmu faqidit tahuraini idza wajada ahadahuma ba'dama shalla idza wajada al-ma'a fa alayhi al-qada'u mutlaqan sawa'un aw wajadahu fil waqti am kharijahu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, hal yang membatalkan tayammum. Tawahhumul ma'i, ragu adanya air.
in tayammama li faqdihi, jika dia bertayamum karena ketiadaan air. Jadi hal yang membatalkan tayamum yang ketiga, ragu adanya air, dengan syarat jika dia bertayamumnya karena ketiadaan air. Wa fihi tafsilun, dan pada masalah ini ada rincian hukumnya. Jadi pada masalah hal yang membatalkan tayamum yang ketiga tadi, ragu adanya air jika dia bertayamum karena ketiadaan air. Nah, pada masalah ini ada rincian hukumnya. Al-awwalu, yang pertama, idza kana qabla ad-dukhuli fi sholati, jika ragu adanya air sebelum masuk mengerjakan sholat, walam yahul bainahu wa bainal ma'i hailun, dan tidak ada penghalang antara dia dan antara air yang ingin dia pergunakan. Jadi yang pertama rinciannya, apabila ragu adanya air sebelum masuk melakukan sholat dan tidak ada penghalang antara dia dan antara air. Bagaimana hukum tayamumnya? Fayabtulu bitawahhumi, maka tayamumnya batal dengan sebab ragu adanya air. Wa kadzalika bitayakkuni min babi aula, begitu juga dengan yakin adanya air lebih utama lagi. Ulang lagi ya. Jadi hal yang membatalkan tayamum yang ketiga, ragu adanya air. Jika orang ini bertayamumnya karena ketiadaan air. Rincian hukumnya ini yang pertama, apabila ragu adanya air sebelum mengerjakan sholat, maghrib masuk, belum ngerjain sholat. Terus yang kedua, tidak ada penghalang antara dia dan antara apa? Air. Penghalang contohnya seperti kahayawanin muftarisin, seperti hewan buas, atau seperti aduin, seperti ada musuh. Jadi nggak ada hewan buas, juga nggak ada apa? Nggak ada musuh. Antara air, tidak ada hewan buas yang menghalanginya, tidak ada musuh yang menghalanginya. Artinya ini orang bisa pakai apa itu? Bisa pakai air. Maka dengan masalah yang pertama ini, apabila keraguan adanya air sebelum dia mengerjakan sholat dan tidak ada penghalang antara dia dan antara air, maka tayamumnya dihukumkan batal dengan sebab ragu adanya air. Jadi belum ngerjain, maghrib udah masuk, tapi ini orang belum apa? Belum ngerjain sholat fardu maghribnya. Dia pengen ambil air, tidak ada penghalang antara dia dengan apa? Dengan air. Nggak ada hewan buas, nggak ada musuh yang menghalanginya. Pokoknya dia pakai air, bisa nggak? Bisa. Kalau seandainya ini orang dengan masalah yang pertama tadi, ragu adanya air, maka pada rincian hukum yang pertama, tayamum orang tersebut dihukumkan apa? Batal. Dihukumkan batal. Langsung batal tayamumnya karena ada apa di sana? Ada air, dan tidak ada penghalang antara dia dengan air, satupun tidak ada penghalang. Nggak ada hewan buas, nggak ada apa lagi? Nggak ada musuh. Jelas ya? Kalau yakin bagaimana? Apalagi apa? Yakin. Ragu adanya air aja dihukumkan tayamumnya apa? Batal. Apalagi apa? Yakin adanya air, teman, dan tidak ada penghalang antara dia dengan air, maka tayamumnya dihukumkan batal. Jelas ya? Yang kedua, wa idza kana qabla ad-dukhuli fi sholati, dan apabila ragu adanya air sebelum masuk melakukan sholat, wa kana hunaka hailun bainahu wa bainal ma'i,
dan di sana ada penghalang antara dia dan antara air. Kalau tadi yang pertama tidak ada penghalang antara dia dengan apa? Dengan air. Yang kedua, jika ragu adanya air sebelum masuk mengerjakan sholat, dan di sana ada penghalang antara dia dan antara air. Misalnya tadi ada binatang buas atau ada apa lagi tadi? Ada musuh. Ini bagaimana hukum tayamumnya? Fala yadurrut tawahhumu wa tayaqqunu, maka tidak berpengaruh ragu adanya air dan yakin adanya air, idza ra'al mani'a qabla al-ma'i, apabila dia melihat penghalang sebelum adanya air, aw ra'ahuma ma'an, atau melihat keduanya secara bersamaan. Tadi yang pertama, ragu adanya air. Rincian hukumnya, apabila orang tersebut ragu adanya air sebelum masuk mengerjakan apa? Sholat, dan tidak ada penghalang antara dia dan antara air, maka tayamumnya dihukumkan apa? Batal, dengan sebab ragu adanya air, apalagi apa? Yakin adanya air. Masalah yang kedua, apabila orang tersebut ragu adanya air sebelum masuk mengerjakan sholat, tapi antara dia dan antara air di sana ada apa? Ada penghalang, ada hewan buas misalnya, atau ada musuh misalnya. Ini bagaimana hukum tayamumnya? Maka tidak berpengaruh ragu adanya air dan yakin adanya air jika dia melihat ada penghalang sebelum air, atau melihat keduanya, ada penghalang, ada air secara bersamaan, maka tayamumnya dihukumkan tidak batal. Demikian tuh ya. Maka tayamumnya dihukum apa? Tidak batal. Ini orang udah masuk waktu maghrib, tapi belum apa? Belum mengerjakan maghrib. Udah tayamum, tapi belum apa? Belum mengerjakan sholat fardu maghribnya. Di antara dia dan di antara air ada apa? Ada penghalang, ada hewan buas atau ada apa? Ada musuh yang menghalanginya. Maka pada masalah yang demikian, ragu adanya air dan yakin adanya air tidak berpengaruh sama sekali, dengan syarat jika orang ini melihat penghalang, melihat musuh, melihat hewan buas sebelum apa? Sebelum adanya air, atau melihat keduanya secara bersamaan. Ada musuh, ada hewan buas, juga ada apa? Ada air. Maka tayamumnya dihukumkan apa? Tidak batal. Jelas ya? Falladhi yubtilut tayammuma, maka yang membatalkan tayamumnya, an yatayaqqana aw yatawahhamal ma'a qabla al-ha'ili, dia yakin atau ragu adanya air sebelum ada penghalang. Ini yang bikin batal apa? Tayamumnya. Kalau tadi kan enggak, dia udah tayamum, masuk waktu asar misalnya, udah tayamum tapi belum ngerjain apa? Sholat fardu asar. Antara dia dengan air ada apa? Ada penghalang. Maka pada masalah yang kedua ini tidak berpengaruh ragu adanya air, yakin adanya air, jika syaratnya ini orang melihat apa? Penghalang sebelum adanya air, atau melihat keduanya secara bersamaan, lihat penghalang juga, lihat air juga, maka tayamumnya dihukumkan tidak batal. Yang bikin batal adalah apabila dia yakin adanya air atau ragu adanya air sebelum apa? Sebelum adanya penghalang. Jelas ya? Itu yang bikin batal itu. Nah, yang ketiga sekarang. Ats-tsalitsu wa amma idza kana ba'da ad-dukhuli fi sholati, adapun apabila ragu adanya air setelah masuk melakukan sholat, fala yadurru tawahhumu mutlaqan, maka tidak berpengaruh ragu adanya air secara mutlak. Yang ketiga ini, yang ketiga masalahnya,
Apabila ragu adanya air setelah sudah masuk melakukan sholat, maka tidak berpengaruh ragu adanya air secara mutlak. Misalnya zuhur masuk langsung apa? Tayamum, kemudian langsung ngerjain apanya? Sholat fardu zuhurnya. Udah masuk mengerjakan sholat fardu zuhurnya, tahu-tahu apa? Keraguan itu adanya air timbul. Maka keraguan adanya air pas ini orang sudah masuk mengerjakan sholat yang fardu, dihukumkan apa? Tidak berpengaruh sama sekali akan tayamum orang tersebut. Jelas ya? Jadi masalah yang ketiga, ulang lagi. Apabila ragu adanya air setelah masuk melakukan apa? Sholat yang fardu, maka dihukumkan ragu adanya air tidak berpengaruh secara apa? Secara mutlak. Misalnya lagi subuh udah masuk waktunya, langsung kita apa? Tayamum. Habis tayamum langsung apa? Sholat subuh. Udah masuk lagi ngerjain subuh, timbul keraguan adanya apa? Air. Keraguan adanya air yang seperti ini secara mutlak dihukumkan apa? Tidak berpengaruh pada masalah apanya? Tayamumnya. Tayamumnya dihukumkan tetap sah, sholat subuhnya pun dihukumkan tetap sah. Jelas ya? Nah, ini kalau ragu. Sekarang bagaimana kalau yakin? Wa amma tayakkunu fa fihi tafsilun. Ini masih masalah yang ketiga ini ya. Yang ketiga masih ini, dirinci lagi sama pengarang ini. Jadi masalah yang ketiga tadi, apabila ada orang yang setelah melakukan sholat fardu kemudian timbul keraguan adanya air, maka keraguan adanya air yang seperti itu tidak berpengaruh pada apanya? Tayamumnya. Sekarang bagaimana kalau dia yakin adanya air? Jelas ya? Wa amma tayakkunu fa fihi tafsilun. Adapun yakin adanya air, fa fihi tafsilun, maka pada masalah ini ada rincian hukum dari para ulama. Al-alifu yang pertama, idza kanatis salatu allati yusalliha ghaira mughniyatin 'anil qada'i. Ini masih ngomongin masalah yang ketiga ini. Apabila ada orang yang ragu adanya air setelah masuk melakukan sholat yang fardu, maka keraguan adanya air yang seperti itu tidak berpengaruh kepadanya secara apa? Secara mutlak. Tayamumnya dihukumkan sah, sholatnya dihukumkan sah. Nah, sekarang bagaimana kalau yakin adanya air setelah dia sudah masuk apa? Melakukan sholat yang fardu. Nah, ini rincian hukumnya. Al-alifu yang pertama, idza kanatis salatu allati yusalliha ghaira mughniyatin 'anil qada'i. Apabila salat yang dia kerjakannya salat yang perlu diqadha. Apabila salat fardu yang dia kerjakannya adalah salat yang perlu untuk diqadha. Bagaimana contohnya? Salat ini perlu diqadha. Wadzalika ka'an tayammama fil mahallil ladzi yaghlibu fihi wujudul ma'i. Hal tersebut contohnya seperti seseorang bertayamum di sebuah tempat yang biasanya umumnya ada air pada tempat tersebut. Kal hadari, seperti dalam kondisi tidak safar, maka dihukumkan batalat salatuhu wa tayammumuhu. Salatnya batal, tayamumnya pun dihukumkan batal. Ulang lagi. Tadi masalah yang ketiga, apabila ada orang yang dia sudah bertayamum kemudian sudah masuk melakukan apa? Salat yang fardu, timbul keraguan adanya air, maka keraguan adanya air yang seperti itu dihukumkan apa?
tidak berpengaruh bagi orang tersebut pada masalah tayamumnya, juga pada masalah apanya? Sholatnya. Artinya tayamum orang tersebut tetap dihukumkan sah, sholatnya pun dihukumkan sah. Nah sekarang bagaimana rincian hukumnya? Kalau seandainya setelah dia bertayamum mengerjakan sholat yang fardu, kemudian timbul yakin apa? Adanya air. Ini bagaimana hukumnya? Yang pertama, yang alif, apabila sholat yang dikerjakannya adalah sholat yang perlu diapakan? Diqadha. Tadi contohnya orang ini bertayamum di tempat yang umumnya biasanya ada apa? Ada air. Maka dihukumkan sholatnya batal, tayamumnya dihukumkan batal. Jelas belum nih? Jelas ya? Ulang lagi. Masalah yang ketiga, apabila ada orang yang bertayamum, kemudian dia langsung mengerjakan sholat yang fardu. Setelah dia mengerjakan sholat yang fardu, timbul keraguan adanya apa? Adanya air. Keraguan adanya air yang seperti ini dihukumkan apa? Tidak berpengaruh bagi orang tersebut, baik pada masalah tayamumnya dan pada masalah sholatnya. Bagaimana kalau ragu? Bagaimana kalau apa? Kalau yakin? Nah, rincian hukumnya, apabila sholat yang dikerjakannya adalah sholat yang perlu diapakan? Diqadha. Contohnya, orang ini melakukan tayamum di tempat yang apa? Yang umum adanya air, seperti dalam kondisi tidak safar, maka dihukumkan sholatnya batal, tayamum juga dihukumkan batal. Jelas ya? Ente tayamum ini tempat kampung kita, misalnya Bukit Duri, Manggarai, kan umumnya ada apa? Ada air. Kemudian setelah sholat udah timbul yakin adanya apa? Adanya air. Ente tayamumnya di mana? Di tempat yang umumnya biasanya ada apa? Ada air. Maka langsung, karena ada keyakinan adanya air, langsung sholatnya dihukumkan batal, tayamum dihukumkan batal. Jelas ya? Yang kedua, wa idza kanatis shalatul lati yusalliha mughniyatan anil qada'i, dan apabila sholat yang dia kerjakannya adalah sholat yang tidak perlu diqadha. Kalau tadi masalah yang pertama, yang A, sholatnya perlu diapakan? Diqadha, karena dia bertayamum di tempat yang umumnya biasanya ada apa? Ada air. Masalah yang B, yang kedua, apabila sholat yang dia kerjakannya adalah sholat yang tidak perlu diqadha. Contohnya bagaimana? Ka'an tayammama fil mahallil ladzi yaghlibu fihi faqdul ma'i kas-safari, seperti seseorang bertayamum di sebuah tempat yang umumnya biasanya ketiadaan air. Memang ini tempat biasanya tidak ada apa? Tidak ada air. Awistawal amrani, atau sama, antara ada dan tiada air sama. Ini tempat memang kadang-kadang ada air, juga kadang-kadang tidak ada air. Ini bagaimana hukum sholat orang tersebut? Fasolatuhu sahihatun, maka sholatnya dihukumkan apa? Sah. Walahu an yastamirra fiha, dan bagi orang tersebut diperbolehkan melanjutkan sholatnya. Jelas ya? Ente tayamum, udah masuk waktu isya, tayamum, kemudian apa? Sholat. Tempat ini tempat yang umumnya biasanya tidak ada apa? Tidak ada air. Atau ini tempat biasanya ada air, juga biasanya tidak ada air. Maka sholat yang kita lakukan dihukumkan apa? Sah. Terusin udah sampai selesai. Jelas ya? Walakinnal afdala, tapi ada yang paling utama ini. Sekalipun sholatnya sah, sekalipun boleh untuk melanjutkan sholat fardu kita, tetapi ada afdalnya. Ada yang paling apa? Yang paling utamanya. Walakinnal afdala, tetapi yang paling utama,
an yutilaha, batalin sholatnya. Tujuannya apa? Kan tadi sholat yang pertama dikerjakan dengan apa tadi? Tayamum. Maka tadi sekalipun sholatnya dihukumkan sah, afdalnya, yang paling utamanya adalah batalkan sholatnya tersebut. Tujuannya apa? Kan yusalliyaha biwudu'in, agar ini orang melakukan sholat fardunya menggunakan apa? Menggunakan wudu, li'annahul akmalu, karena sholat menggunakan wudu ini yang paling sempurna. Jelas ya? Jadi boleh dua pilihan. Kalau memang ini orang sholatnya di tempat yang umumnya tidak ada air, atau biasanya umumnya ada air atau tidak ada air, maka sholatnya dihukumkan sah. Silahkan melanjutkan sholat fardunya, tetapi ada yang afdal, yang paling utama. Yang paling utama batalkan sholatnya, tujuannya agar dia sholat fardunya menggunakan apa? Menggunakan air, yakni berwudu. Itulah yang paling sempurna. Jelas ya? Kama qala sahibu safwatiz zumat, mubtiluhu ma abtalal wudu ama tawahhumil ma'i bila syai'in mana qabla tida'is salati amma fiha faman alaihi wajibun yaqdiha abtil wa illa la walakin afdalu ibtaluha kaibil wudu'i tuf'alu wariddatun tubtilu lat tawaddi jaddid tayammuman likulli fardi. Ini keterangannya semua sudah di atas ya. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3 yang kemarin ya. Sekarang yang terakhir tadi bahasnya adalah ragu adanya air jika dia bertayamumnya karena ketiadaan air. Jelas ya udah ya. Mas'alatu faqidut tahuraini. Masalah faqidut tahurain. Dalam hukum agama ada istilah faqidut tahuraini. Dalam hukum agama ada istilah yang disebut dengan faqidut tahuraini. Faqidut tahuraini adalah huwallazi faqadal ma'a wat turaba. Orang yang ketiadaan air dan ketiadaan tanah disebut dengan faqidut tahuraini. Jadi yang disebut dengan faqidut tahurain dalam hukum agama adalah orang yang ketiadaan apa? Ketiadaan air dan tanah. Jadi airnya nggak ada, tanah juga nggak ada. Orang ini pengen wudu nggak ada air, pengen tayamum nggak ada apa? Maka orang ini disebut dengan faqidut tahurain. Ini kejadian di pesawat nanti itu. Pesawat tidak bertayamum. Sekali lagi, nanti kalau yang laki perempuan naik pesawat, waktu sholat itu antum semua dalam kondisi faqidut tahurain. Karena di pesawat mustahil ada debu, mustahil. Kalau ada debu, maka customer semua akan komplain. Komplain semua, kok ini berdebu, orang pesawat bukan naik bis, kan demikian. Bukan naik ojol kan, naik pesawat kita, masa ada debunya? Nah, makanya tidak diperbolehkan bertayamum di pesawat. Makanya sholatnya kita disebut dengan orang yang kondisinya apa? Faqidut tahuraini. Pakai air nggak boleh. Kemudian pakai tanah, debu nggak ada, maka disebut dengan faqidut tahuraini. Artinya orang yang tidak ada air dan tidak ada apa? Tidak ada tanah. Ingetin ya, ada istilah hukum dalam agama yang disebut dengan faqidut tahurain, orang yang ketiadaan air dan ketiadaan tanah. Bagaimana hukumnya? Wa hukmuhu annahu yajibu alaihi. Hukumnya bahwasanya wajib atas orang tersebut. Apa yang wajib? Yang pertama, al-awwalu an yusalliyal fardha li hurmatil waqti. Wajib melakukan sholat fardu li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Nanti yang perempuan yang laki naik pesawat, kemudian masuk waktu zuhur misalnya, udah nggak usah wudu, nggak usah apa? Tayamum, karena wudu nggak boleh di pesawat. Kemudian tayamum tidak ada apa? Debu, maka disebut dengan faqidut
tahuraini, kewajiban antum semua nanti pas masuk waktu zuhur sholat tanpa wudhu dan tanpa apa? Tayamum. Jadi wajib mengerjakan sholat yang fardu. Tujuannya apa? Lihurmatil waqti, untuk apa? Menghormati waktu. Jelas ya? Yang kedua kewajibannya, an la yaqra'a minal qur'ani illal fatihata in kana junuban. Tidak boleh membaca dari Al-Quran kecuali hanya suratul Fatihah. Jadi yang wajib saja yang dibaca, jangan surah yang setelah Al-Fatihah. Yang boleh dibaca hanya surah apa? Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukunun min arkanis shalah, satu rukun daripada rukun-rukun salat. Demikian. Jadi orang yang faqidut tahurain, nanti pas dia salat yang fardu, yang dibaca hanya surah apa? Fatihah saja. In kana junuban, jika dia dalam kondisi janabah. Orangnya disebut dengan junub, hadasnya disebut dengan janabah. Jadi beda ya. Janabah hadasnya, orangnya disebut dengan junub. Jadi yang pertama, kewajiban faqidut tahurain adalah dia wajib melakukan salat yang fardu. Tujuannya tadi apa? Menghormati waktu. Yang kedua, yang dibaca hanya apa? Surah Al-Fatihah. Yang ketiga, la yajuzu an yakuna imaman. Faqidut tahurain tidak boleh jadi imam, nggak boleh tuh. Orang yang dalam kondisi faqidut tahurain tidak boleh jadi apa? Jadi imam, tidak diperbolehkan. Jadi kita bilangin, kalau orang suruh bilangin, saya faqidut tahurain, saya tidak dalam kondisi wudu, juga tidak dalam kondisi bertayamum. Jadi orang yang faqidut tahurain, yang ketiga, tidak boleh menjadi imam. Yang keempat, yajibu alaihil qada'u, wajib mengqadha salat fardu yang telah dia kerjakannya. Jadi pas sampai tujuan ada air kan? Udah turun dari apa? Dari pesawat, ada air. Pas masuk di bandara, cari musola, cari masjid, langsung kita apa? Wudu. Kalau waktunya masih ada berarti diulang, i'adah disebutnya. Ada istilah yang pertama al-i'adah, yang kedua al-qadha. Ini beda, ini sama-sama ngulang. Kalau al-i'adah mengulang mengerjakan salat yang fardu, waktunya masih ada. Kalau al-qadha mengerjakan sholat yang fardu sementara waktunya apa? Sudah habis, disebut dengan apa? Dengan qadha. Kita udah ngerjain di pesawat tadi sholat yang fardunya lihurmatil apa? Waktu, dalam kondisi faqidut tahurain. Sampai di bandara ada musola, masjid, ada toilet, langsung apa? Langsung untuk menggunakan air. Waktunya udah habis, berarti pengulangannya disebut dengan apa? Al-qadha. Kalau waktunya masih ada maka disebut dengan al-i'adah. Jelas ya? Jadi kewajibannya 4. Orang yang faqidut tahurain kewajibannya 4. Yang pertama, salat yang fardu, tujuannya untuk menghormati waktu. Yang kedua, yang dibaca hanya surah Al-Fatihah saja dari Quran. Yang ketiga, tidak boleh menjadi imam. Yang keempat, wajib apa? Mengqadha salat fardu yang telah dia kerjakannya. Jelas ya? Jadi nanti antum laki perempuan kalau naik pesawat silahkan sholat yang fardu, tapi ingat tidak dalam kondisi wudu atau apa? Tayamum, maka disebut dengan faqidut tahurain. Itu kewajibannya 4. Tetap kerjakan sholat yang fardu. Yang kedua, Qur'annya hanya dibaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, tidak boleh menjadi imam. Yang keempat, wajib untuk diqadha sholat fardu yang telah dia kerjakannya. Jelas ya? Sekarang hukmu faqidut tahuraini idza wajada ahadahuma ba'dama shalla. Hukum orang yang ketiadaan air dan tanah apabila dia mendapatkan salah satu dari keduanya ba'dama shalla, setelah dia melakukan salat fardu.
Kan tadi masalahnya dia nggak dapetin air, tidak dapetin apa? Tanah. Maka disebut dengan faqidut tahurain. Nah sekarang habis sholat fardu, ada air atau ada apa? Ada tanah. Ini bagaimana hukumnya? Yang pertama, idza wajadal ma'a, apabila ia mendapatkan air, fa alaihil qada'u mutlaqan, maka wajib baginya untuk mengqadha salat fardunya secara mutlak. Sawaun awajadahu fil waqti am kharijahu, baik ini orang mendapatkan airnya di waktu salat atau sudah di luar waktu salat. Jelas ya? Jadi orang yang faqidut tahurain, misalnya udah kelar ngerjain sholat fardu asar, tahu-tahu ada apa? Air. Langsung ini orang dihukumkan apa? Wajib untuk mengqadha sholat asar yang tadi dikerjakan tanpa wudu, tanpa tayamum. Kemudian apa? Sekalipun baik itu dapat airnya di waktu asar atau apa? Di luar waktu apa? Waktu asar, orang tersebut ada kewajiban untuk mengqadha sholat fardu asar yang tadi dia kerjakan dalam kondisi faqidut tahurain. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqani li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bin taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran bidhi syarrin min insin wa jinnati
ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf sa'altullah barina yuballighna amanina sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar bijahil mustafa al-mukhtar wa yudhib minnana al-akdar bijahil mustafa al-mukhtar bijahil mustafa al-mukhtar sa'altullah barina yuballighna amanina sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar bijahil mustafa al-mukhtar wa yudhib minnana al-akdar bijahil mustafa al-mukhtar bijahil mustafa al-mukhtar sa'altullah barina yuballighna amanina sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar bijahil mustafa al-mukhtar wa yudhib minnana al-akdar bijahil mustafa al-mukhtar bijahil mustafa al-mukhtar Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilay wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillah rabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Yang laki yang perempuan jangan tinggal wudu ya. Yang kedua, jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Yang ketiga, jangan tinggal Ratibul Attas. Yang keempat, jangan tinggal baca Laqad Ja'akum. Habis sholat subuh
zuhur, asar, maghrib, isya baca laqad ja'akum 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Tutup dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad. Jangan tinggal ya. Pertama jangan tinggal baca, jangan tinggal wudu. Yang kedua jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Yang kedua atas. Yang keempat jangan tinggal baca laqad ja'akum. Yang perempuan yang laki habis sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sebentar doang. Laqad ja'akum baca 7 kali. Terakhir tutup dengan kalimat sallallahu alaika. Yang kelima baca wid sakran. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah tuluhu masyaallah sampai selesai itu. Baca bersakran yang kelima terakhir ya. Jangan tinggalin tuh karena kondisinya udah nggak menentu ya. Hadanallahu summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.